dampak reshuffle yang akan berpengaruh juga terhadap kondisi pasar karena memang ini juga pastinya akan diperhatikan oleh para pelaku pasar atau investor karena ini juga berkaitan juga dengan proyek-proyek apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru, terutama kalau kita lihat memang posisi-posisi yang akhirnya diganti atau di reshuffle ini juga merupakan posisi-posisi strategis. Kira-kira dari pertukaran menteri ini, bagaimana dampaknya terhadap kondisi pasar? Kalau dilihat dari Senin sampai Rabu pasar tampaknya apresiasi ya, positif dengan kenaikan yang sangat signifikan bahkan sampai mencapai all time high 2 kali. Saya rasa ini artinya pasar melihat optimis. Saya rasa optimisnya di sini adalah adanya niat transisi dari pemerintahan baru dan lama untuk kemudian transisi ini menjadi lebih lancar agar tidak ada lag transisi atau tumpang tindih kebijakan sehingga semuanya dikomunikasikan sampai kemarin ada nota keuangan dan era APBN 2025 dengan asumsi-asumsi makro yang tampaknya dilihat pasar itu cukup realistis untuk di tahun 2025 di mana pertumbuhan ekonomi kita 5,2%, rupiah itu di 16.100 di tengah kondisi ekonomi global yang sebenarnya walaupun kita bicara optimisme penurunan suku bunga namun keadaannya saat ini adalah masih gonjang-ganjing karena masih ada resiko-resiko lain yang harus dihadapi oleh ekonomi global seperti geopolitik, kemudian inflasi juga karena geopolitik harga minyak bisa meningkat, resiko inflasi sebenarnya juga masih ada. Jadi ini yang kalau saya lihat dari market tampaknya masih positif ya respon dari pasar terhadap reshuffle kabinet Jokowi dan saya rasa perlu ada catatan ini kaitannya dengan optimisme transisi ini akan terjadi dengan lancar, transisi kekuasaan. Jadi kebijakan juga akan bisa dilanjutkan dengan tanpa harus ada lag, tanpa ada kekosongan kebijakan dan lain-lain atau ketidakpastian itu tampaknya dilihat sudah mulai mereda ya ketidakpastiannya sehingga pasar bisa mengapresiasi. Oke, baik. Nampaknya penjelasan Anda barusan ini juga berkaitan juga terhadap kinerja rupiah terhadap dolar Amerika Serikat begitu. Kita tahu dalam waktu yang pendek rupiah langsung menguat. Memang ini adalah dampak dari pelemahan dolar Amerika Serikat sendiri. Tapi kita lihat di level pada saat ini yakni di level 15.400-an ini level yang cukup singkat begitu ya kita mencapai level tersebut. Meskipun memang sesuai atau sejalan dengan ambisi Bank Indonesia untuk memberikan kestabilan di rupiah bahkan ke level 15.100-an. Tapi apakah dari tren penguatan ini apa yang perlu kita waspadai? Apakah ada kemungkinan bahwa rupiah akan kembali melemah mengingat sisa tahun 2024 juga masih panjang, masih banyak sentimen yang harus kita hadapi, geopolitik masih belum mendingin, kemudian kita juga pastinya akan menghadapi dampak dari pemilu Amerika Serikat yang juga akan berdampak terhadap dolar dan tentu saja terhadap rupiah. Bagaimana analisis Anda terhadap rupiah? Ya, kalau dari dalam negeri saya rasa kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik ya. Kemarin cadangan devisa kita bertumbuhnya cukup signifikan, itu juga yang membuat rupiah menguat, salah satu sentimen yang membuat rupiah menguat. Kalau yang perlu diwaspadai memang saya rasa kebijakan dari luar negeri ya, baik itu The Fed, kemudian geopolitik, kemudian kebijakan mengenai OPEC, mengenai minyak, saya rasa itu yang akan membayangi kinerja rupiah di sisa 2024. Namun saya juga yakin bahwa ketika misalnya ada gejolak kembali terjadi, Bank Indonesia juga tidak kemudian lepas tangan. Ada intervensi-intervensi yang akan dilakukan Bank Indonesia hingga membuat rupiah itu menjadi tetap stabil. Namun kalau misalnya kita bicara yang diwaspadai adalah mungkin kejutan-kejutan dari The Fed, entah itu kemudian dimundurkan lagi penurunan suku bunganya atau misalnya ada data-data yang kinerja dari Amerika Serikat, data-data makronya yang tidak sesuai dengan harapan, atau kemudian tensi geopolitik di Timur Tengah ini terus bergejolak tanpa henti sampai 2024, saya rasa itu yang akan membuat rupiah bisa kembali melemah. Oke, kalau kita lihat Bank Indonesia ini kan menargetkan rupiah akan menyentuh level 15.100 di akhir tahun ini. Apakah Anda masih melihat bahwa potensi itu masih realistis? Kalau kita bicara realistis mungkin di angka 15.500 sampai 15.000 mungkin paling kuat 400 atau 300 ya. Karena itu tadi masih ada tekanan dari eksternal yang itu bisa memberikan kejutan-kejutan ya. Kalau misalnya kemudian tensi geopolitik di Timur Tengah memanas kembali, harga minyak biasanya akan terkerek. Ketika harga minyak terkerek, ekspektasi terhadap inflasi juga meningkat. Kalau kemudian inflasi benar terjadi meningkat, saya rasa The Fed akan kembali ragu untuk menurunkan suku bunga. Nah, ini akan menjadi kondisi yang tidak baik untuk rupiah sendiri. Saya rasa
Kalau misalnya di kondisi realistisnya mungkin di 15.500 sampai 15.300. Oke, baik. Lalu yang menarik untuk dicermati per hari ini adalah berkaitan dengan harga emas Ya. begitu, di mana juga berpengaruh terhadap dolar Amerika Serikat dan juga berpengaruh terhadap emiten-emiten produsen emas di dalam negeri. Bagaimana analisis Anda melihat harga emas acuan global ini masih terus dalam tren penguatan? Iya, harga emas global ini dipengaruhi oleh tadi tensi geopolitik, kemudian harapan The Fed juga. Namun kalau kita korelasikan dengan emiten produsen emas, tampaknya tidak semua emiten produsen emas ini kebagian cuan juga dari tren penguatan di harga emas global. Kenapa? Karena ada diversifikasi logam yang lain, ada ke nikel, tembaga, atau ke logam-logam yang lain, sehingga lajunya tidak terlalu signifikan, walaupun ada beberapa emiten seperti PSAB yang trennya tampaknya mengikuti dari emiten harga global emas ya. Namun saya lihat banyak emiten yang kemudian terbebani dari diversifikasi karena harga nikel, harga tembaga juga lagi pergerakannya lagi tidak bagus-bagus amat gitu, lagi stagnan, bahkan cenderung mungkin akan turun di akhir tahun. Nah, ini yang kemudian kita harus selektif lagi sih, mencari emiten mana yang memiliki korelasi terhadap pergerakan harga emas global.